Rahmah, Bukit Kasayang, di mana di bukit tersebut ada tugu warna putih. Disitulah tempat yang dipercaya bertemunya kembali Nabi Adam dan juga Siti Hawa setelah terpisah ratusan tahun setelah diturunkan dari surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berikut Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah haji itu setelah wukuf di Arafah dari setelah sholat zuhur sampai dengan terbenamnya matahari kurang lebih jam 6, itu jemaah haji sudah bersiap-siap menuju ke Musdalifah. Biasanya tergantung dari kloternya, kloter berapa. Misalnya kloter yang pertama itu berangkat duluan ke Musdalifah kalau kita ikut haji reguler. Nah itu biasanya yang berangkat duluan jam 6 itu kloter yang pertama kalau kita ikut haji reguler. Biasanya yang kloter terakhir sampai dengan Isya berangkatnya dari Arafah. Jadi karena kita sudah wukuf dari jam 12 siang sampai jam 5 sore, itu kloter pertama sudah siap-siap menuju ke Musdalifah untuk bermabit atau bermalam di Musdalifah, dan juga mengambil batu kerikil dan untuk dilempar ke Jamarat. Dan menurut Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Rasulullah SAW itu melaksanakan haji atau haji wada, karena haji perpisahan, haji terakhirnya Rasulullah SAW itu ketika wukuf jatuh di hari Jumat, tepatnya di hari Jumat ketika wukuf di Arafah. Dan ketika Rasulullah wukuf di Arafah, turunlah surat Al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan tentang halal haramnya makanan. Jadi dalam surat tersebut tidak boleh dimakan hewan yang belum dipotong karena Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya ketika dibunuh, dilempar, tabrakan, itu tidak boleh dimakan kecuali kita masih sanggup untuk menyembelihnya, baru dimakan. Jadi tentang halal haramnya makanan. Dan juga dalam surat Al-Maidah tersebut ayat 3 itu menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam. Jadi ketika Rasulullah wukuf itu turunlah ayat Al-Maidah ayat 3 itu tentang menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam. Itu yang isinya, telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, telah aku ridhai agama Islam kepadamu. Dan juga ketika Rasulullah wukuf di Arafah, ketika Rasulullah khutbah, itu dalam khutbahnya Rasulullah SAW itu Rasulullah berkata kepada umatnya semuanya, para sahabat, ambillah manasikku karena belum tentu tahun depan aku bisa berkumpul bersama di tempat ini, kata Rasulullah. Karena memang Rasulullah sudah mengetahui inilah haji terakhirnya Rasulullah SAW. Makanya kita melaksanakan haji dan juga umrah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika umrah dan haji. Karena Rasulullah berkata, ikutilah manasiku karena belum tentu aku tahun depan bisa berkumpul di tempat ini, kata Rasulullah, bisa melaksanakan haji bersama kalian semua, kata Rasulullah. Makanya ketika kita umrah dan haji, kita mengikuti manasiknya Rasulullah SAW. Nah, seperti sekarang ketika kita sudah berniat tapi tidak melaksanakan ibadah haji, rukun-rukunnya umrah, setelah kita niat tapi Bapak Ibu setelah zuhur tidak melaksanakan ibadah umrah, rukun-rukunnya tidak dilaksanakan, Bapak Ibu harus membayar dam atau menyembelih kambing. Karena Rasulullah ketika bertahun 6 Hijriah, Rasulullah ketika melaksanakan ibadah umrah sudah mikot di Masjidil Ali. Ketika sampai di Hudaybiyah, Rasulullah dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak diperbolehkan masuk kota Makkah, di mana yang awalnya para sahabat tidak mau untuk bertahallul, tidak mau. Sahabat tetap ingin melanjutkan ke kota Makkah melaksanakan ibadah umrah, tapi tidak dengan Rasulullah. Ketika para sahabat tidak mau ditahallul, itu Rasulullah langsung mentahallul rambutnya sendiri. Setelah Rasulullah bertahallul, potong kambing, setelah itu para sahabat langsung mengikuti Rasulullah juga dipotong rambutnya, bertahallul dan juga potong kambing. Karena kita umatnya Nabi Muhammad, kita ikuti manasiknya Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, dari Arafah jemaah bergerak ke Musdalifah melewati jalan yang kita lewati ini. Bayangkan Bapak Ibu, ini hanya jemaah umrah, bukan bulan haji. Bayangkan macetnya ketika bulan haji. Semua seluruh umat muslim sedunia yang melaksanakan ibadah haji itu berada di dalam satu bulan, yaitu bulan haji.
Bayangkan macetnya. Kadang-kadang orang yang hajinya melakukan berjalan dari Arafah ke Musdalifah sama yang naik ke bis itu sampainya sama. Kenapa? Karena saking padatnya bis, saking banyaknya. Di mana orang yang jalan kaki, jalannya di mana? Di sebelah kanan kita. Jalan warna merah dan kuning itu jalannya bagi jemaah haji melaksanakan dari Arafah ke Musdalifah berjalan kaki. Ini, di sebelah kanan. Warnanya merah dan kuning. Itu dari Arafah ke Musdalifah bisa jemaah haji jalan kaki. Kadang-kadang sampainya itu yang naik ke bis dan jalan kaki sampainya sama barengan. Karena saking macetnya yang naik ke bis. Nah ini sampai ke Musdalifah ini Pak, dari Arafah ke Musdalifah. Perjalanan jaraknya dari Arafah ke Musdalifah 7 km Pak. Jadi jaraknya dari Arafah ke Musdalifah 7 km. Nah, di sebelah kiri kita Pak Ibu ada masjid namanya Masjid Namiroh. Namanya Masjid Namiroh. Masjid ini dibuka setahun sekali ketika bulan haji saja. Itu Masjid Namiroh. Nah, ini satu-satunya masjid yang berada di Arafah. Ini Masjid Namiroh. Ya, Masjid Namiroh. Ya, perbatasan tanah halal tanah haram. Itu dibuka ketika bulan haji saja. Kalau bukan bulan haji tidak akan dibuka karena memang Arafah, Musdalifah, Mina ini hanya diperuntukkan khusus bagi jemaah haji. Karena memang kita jemaah umroh, kita sebelum akan ibadah haji biar tahu alur jalannya dari Arafah ke Musdalifah ke Mina. Kita diperbolehkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk masuk ke kawasan Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Nah ini. Jadi jaraknya dari Arafah ke Musdalifah itu 7 km Bapak Ibu. Bayangkan jalan kaki Arafah ke Musdalifah 7 km. Nah, tapi itu tidak terasa ketika berjalan bersama-sama. Kenapa? Karena dari ribuan orang yang jalan kaki itu tidak berhenti membaca talbiyah dari Arafah ke Musdalifah. Begitu juga yang naik ke bis itu dari Arafah ke Musdalifah tidak berhenti bertalbiyah Bapak Ibu. Dan kadang-kadang itu ada pepatah mengatakan ketika bulan haji hanya unta yang tidak batu Pak. Benar Pak? Hanya unta tidak batu. Pasti orang pernah haji mengalami ketika selesai rangkaian ibadah haji, ketika sholat di Masjidil Haram itu seperti main musik Pak. Pas sana batu, sini batu, sana batu, sini batu. Pasti banyak yang sakit. Karena kenapa? Kita di Arafah cukup panas-panasan siang hari Pak. Ketika malam hari naik ke bis AC-nya dingin Pak. Jadi panas dingin. Makanya banyak demam, batu yang diminum adalah air dingin Pak. Karena ketika wukuf siang hari kita minum air biasa tidak terasa rasanya Pak. Itu seperti wajib minum air dingin karena tak terasa rasanya. Baru minum air dingin itu terasa. Nah itu makanya jemaah haji banyak yang batuk, yang pilek, yang pusing Pak. Karena memang ketika haji itu kurang tidur Pak, kurang istirahat. Dan yang kita minum adalah air dingin. Yang diminum air dingin. Makanya banyak batu ketika selesai rangkaian ibadah haji itu ketika sholat di Masjidil Haram itu di sana batu, sini batu, sana batu, sana batu. Nah, pasti setiap tahunnya pasti. Makanya ada orang bilang itu ini sepertinya hanya onta yang tidak batu. Bukan hanya cuma Indonesia Bu, tapi semuanya. Dari Iraki, dari Mesir, Pakistan semuanya batu. Karena istirahat kurang, panasnya luar biasa. Bayangkan kita di sini ini mungkin panasnya berapa enggak sampai 40 mungkin Bang. Tapi ketika bulan haji itu panasnya bisa mencapai 49 derajat. Seandainya mungkin kita pecahin telur kalau di atas atapnya mobil ini matang Pak, matang. Karena saking panasnya. Karena jemaah haji itu tidak jalan-jalan Pak, tetap di dalam tenda. Tidak seperti yang kita lakukan barusan dari bis jalan-jalan ke Jabal Rahmah. Orang yang haji reguler itu jarak tendanya kadang-kadang ada yang 5 km, ada yang 3 km ke Jabal Rahmah. Jadi mereka ketika dari bis turun sampai di tenda tetap di tenda Pak sampai selesai melaksanakan wukuf. Tidak jalan-jalan, tidak kemana-mana. Karena kenapa? Ketika bulan haji bukan hanya panasnya 49, tapi hawanya Pak, debu-debunya juga. Makanya kebanyakan jemaah haji tidak ada yang naik Jabal Rahmah. Paling yang naik ketika Syirah Mekah baru bisa naik Pak. Ketika tanggal 9-nya hari Arafah tidak ada yang keluar dari tenda. Apalagi oleh petugas kita diarahkan usahakan fokus untuk ibadah.
untuk melaksanakan wukuf. Tidak boleh jalan-jalan, Pak. Kita fokus untuk berzikir, bersalawat, bertalbiyah, banyak berdoa dan baca Al-Quran. Karena di hari Arafah itu adalah mustajabnya doa, Pak. Insya Allah kalau kita berdoa, insya Allah doa kita dijawab oleh Allah SWT. Insya Allah kalau kita minta ampunan, insya Allah kita diampuni oleh Allah SWT. Karena adalah di situ adalah hari yang paling mulia dibandingkan hari-hari yang lainnya. Kalau malam Lailatul Qadar masih belum ditemukan turunnya hari apa, Pak? Datangnya hari apa? Tapi kalau hari Arafah sudah ditentukan. Tanggal 9 Dzulhijjah waktunya setelah salat duhur sampai dengan terbenamnya matahari. Makanya orang ketika wukuf tidak boleh disia-siakan waktu tersebut karena waktunya sangat singkat, Ibu. Jadi salat duhur jam 12 kurang lebih sampai dengan jam 6 sore. Itu waktu wukuf. Jadi ketika jemaah sudah keluar dari Arafah ke Musdalifah, apa dilakukan jemaah? Yang dilakukan jemaah adalah ketika sampai di Musdalifah, jemaah turun mengambil batu. Biasanya kalau sekarang sudah dibuatkan kantong plastik, Ibu. Kantong plastik yang isinya 70 butir batu. Itu sekarang sudah disediakan. Kalau dulu kita masih ngambil di bawah, tapi kalau sekarang sama perintah sudah disediakan plastik yang batunya berisi 70 butir. Dan setelah itu kita akan bermalam di Musdalifah. Karena sunnahnya adalah bermalam di Musdalifah atau tidur di Musdalifah. Setelah itu jam 3, jam 4, jam 5 itu jemaah sudah bergerak ke Mina. Di sebelah kanan kita ini namanya Masjid Mas'aril Haram. Kalau sudah sampai di masjid ini berarti kita sudah sampai di kawasan Musdalifah. Ini namanya kawasan Musdalifah kanan kiri kita ini. Mungkin Bapak Ibu yang bertanya-tanya kenapa banyak toilet di sepanjang jalan. Ini jaraknya mungkin 20 meter toilet, 20 meter toilet. Karena memang yang juga sangat dibutuhkan ketika bulan haji ada toilet, Ibu. Sebenarnya ini yang kita lihat, ini ketika bulan haji masih antri, Pak, kalau mau ke toilet. Antrinya bisa 10 meter ke belakang, satu pintu tuh. Karena saking banyaknya jemaah haji. Kita lihat sepanjang dari Arafah, Musdalifah semuanya toilet, jarak 20 meter toilet. Karena memang dibutuhkan ketika bulan haji juga adalah toilet paling utama, Pak. Ketika mau ambil wudhu ke toilet, mau pipis toilet, mengambil toilet, sangat dibutuhkan. Itu pun sebanyak ini masih antri. Jadi ini batu kanan kiri kita ada batu kerikil di bawah yang hitam, Pak, yang hitam batu kerikil. Ini dulu yang diambil oleh para jemaah haji. Tapi sekarang sudah disediakan ketika turun. Udah poskunya nomor berapa, turun langsung dikasih bungkusan plastik batu sebanyak 70 butir. Ada juga mungkin hasil ada di foto tuh masih kita di foto mungkin ada tadi kita ada di mana mungkin di foto itu tapi jangan tuh itu nggak boleh sama gua di mana atur. Jadi yang dilakukan jemaah haji adalah mengambil batu kerikil. Jadi yang melakukan ibadah haji itu ada dua, Bapak Ibu. Ada yang mengambil nafar awal, ada yang mengambil nafar sani. Jadi kalau kita mengambil nafar awal, batu yang kita butuhkan untuk dilempar sebanyak 49 butir batu. Itu kalau kita mengambil nafar awal. Pelaksanaannya dari kapan? Dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 12. Itu nafar awal. Dan sekarang kita sudah sampai di namanya Mina Jadid. Ini namanya Mina Jadid. Kenapa dinamakan Mina Baru? Karena ini masih di kawasan Musdalifah, tapi ditempati tenda Mina. Makanya dinamakan Mina Baru. Karena saking banyaknya jemaah haji, tendanya kurang, akhirnya kawasan Musdalifah dibuat tenda Mina atau penginapan Mina. Dan sebentar lagi ada papan yang warna hijau muda. Ini ada tulisan Mina start here. Berarti sudah masuki kawasan Mina. Jadi kini sekarang kita masih di kawasan Musdalifah. Namanya Mina Jadid atau Mina Baru. Seperti ini tenda-tenda di Mina. Tenda ini sangat kuat, Bapak Ibu, tahan panas, tahan bakar katanya. Tapi kurang tahu. Tapi memang sangat kuat, tidak pernah dilepas. Bayangkan panas Arab Saudi
bisa mencapai 49 derajat. Mungkin kan terpal di Indonesia satu hari udah bolong. Memang ini tempat tenda khusus, tidak pernah dibuka, akhirnya dibuat alat cari yang sangat kuat, sangat bagus. Kalau di Arafah itu dilepas, tapi kalau di Mina tendanya tidak dilepas. Jadi kalau nafar awal itu mengambil batuan sebanyak 49 butir, pelaksanaannya dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 12. Kalau nafar sani, batu dibutuhkan untuk dilempar sebanyak 70 butir. Dan pelaksanaannya dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13. Itu perbedaannya, tapi semuanya sah, Bapak. Semuanya sah dalam Al-Quran. Dan sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Mina. Nah ini di sebelah kiri kita lagi ada papan yang warna hijau, itu tulisannya Arafah Spot Year. Dan kita juga akan menjumpai yang namanya Jabal Kurban. Jadi di atas kita ini adalah tempat kereta listrik. Jadi jemaah haji yang orang-orang Arab Saudi yang hajinya haji plus yang bayarannya tinggi, Bapak, itu dari Arafah ke Musdalifah naik kereta listrik. Yang ada di atas kita ini jalannya kereta listrik dari Arafah ke Musdalifah. Menurut Allah SWT bisa dilihat di sebelah kiri, sebelah lagi ada tubuh kecil warnanya kuning tulang, itu seperti kubah, warnanya kuning tulang, itulah yang dinamakan Jabal Kurban. Lagi sebelah kiri, nah sebelah kiri lihat gak Ibu, sebelah kiri arah jam 11 atau jam 10. Nah di sebelah kiri ada tubuh kecil seperti kubah warnanya kuning tulang. Nah di atas semuanya, nah itu pojok itu dinamakan Jabal Kurban. Kenapa dinamakan Jabal Kurban? Nah, disitulah tempatnya Nabi Ibrahim ketika ingin menyembelih Nabi Ismail. Di situ tempatnya. Dan ini ada kaitannya dengan 3 jamarat. Jadi ini namanya apa? Nabi Ibrahim ketika memilih Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail itu oleh setan, Nabi Ibrahim dijejali, ditakut-takutin. Ibrahim, kenapa kamu ingin menyembelih anak satu-satunya yang kamu tunggu sudah puluhan tahun? Kenapa kamu menyembelihnya? Apa kamu tidak sayang, kata setan? Tapi Nabi Ibrahim tetap ingin menyembelih Nabi Ismail karena Nabi Ibrahim sudah bermimpi 2 kali diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Yang awalnya dikira mimpi biasa, ternyata sampai 2 kalinya mimpinya sama, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Setelah itu Nabi Ibrahim mematuhi atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ditakut-takuti oleh setan agar tidak bisa menyembelih Nabi Ismail. Tapi Nabi Ibrahim tetap mematuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu karena tidak bisa membuat Nabi Ibrahim menggagalkan menyembelih Nabi Ismail, akhirnya dilempar batu oleh Nabi Ibrahim. Itu batu yang pertama. Itu namanya Jumrah Ula. Yang pertama Jumrah Ula, yang pertama. Ketika tidak bisa menggoda Nabi Ibrahim, setan menggoda Nabi Ismail. Kamu itu dibawa ayahmu untuk disembelih, untuk dipotong kepalamu, kata setan. Tapi setan juga tidak bisa menggoda Nabi Ismail. Akhirnya oleh Nabi Ismail setan dilempar dengan batu. Namanya Jumrah Usto, Ula Usto. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena tidak bisa menggoda Nabi Ismail, setan menggoda Siti Hajar. Nah, menggoda Siti Hajar, berkata setan kepada Siti Hajar, itu suamimu membawa anakmu untuk disembelih. Apa kamu tidak cinta kepadamu, tidak sayang kepada anakmu? Tapi Siti Hajar sudah tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, seorang rasul. Akhirnya Siti Hajar juga tidak tergoda dengan godaan setan. Itu akhirnya dilempar batu juga dengan Siti Hajar, namanya Jumrah Aqabah. Itulah sejarah dari 3 Jumrah, Ula, Usto, Aqabah. Inilah yang dinamakan Jamarat, Bapak Ibu. Sebelah kiri seperti bangunan ini, seperti parkiran, ini namanya Jamarat, tempat pelemparan jumrah ketika di Mina.
Di sini ada 3 jumroh, jumroh ula, wusta, aqabah sebelah kiri. Ini yang ada topinya di atas, yang dekat dengan kita jumroh ula, dan tengah wusta, dan dekat dengan Masjidil Haram aqabah. Nah ini namanya jamarot, seperti parkiran. Di dalamnya ada jumroh ula, wusta, aqabah. Nah, jadi ketika jemaah haji menuju ke Mina hari Tashrih itu hari raya Idul Adha, dan dilempar hanya 1 jumroh, yaitu jumroh aqabah, dilempar dengan 7 butir batu, Ibu. Nah itu setelah melempar 7 butir batu, melempar jumroh aqabah, jemaah haji sudah bisa bertahallul. Jadi semua larangan ihram sudah tidak berlaku. Di sebelah kanan lihat dulu Bapak Ibu, terowongan itu dinamakan terowongan Mina, di mana terjadi tragedi kecelakaan musibah tahun 990 itu. Nah, itu. Nah, terjadi ya. Itu yang kedua 96, yang pertama 90. Itu. Yang kedua 96 juga terjadi. Nah, itu kenapa terjadi musibah? Yang pertama itu AC mati, Pak. Kipas mati. Kurang lebih terowongannya seperti ini. Panasnya 49 derajat, kipas mati, lampu mati, orangnya penuh, Pak. Jadi orang yang dari sebelah kiri ke kanan, dari kanan sebelah kiri, akhirnya berbenturan. Tadinya kurang oksigen, akhirnya banyak yang meninggal, Pak. Itu dah. Bayangkan Pak Ibu, kita di ruangan seperti ini, panasnya 49 derajat sama anginnya, orangnya full, AC mati, lampu mati, gelap. Akhirnya orang itu seperti orang kebakaran, Pak. Yang dari kiri ke kanan ke kiri bingung. Akhirnya oksigen, sesak napas, akhirnya banyak meninggal. Di mana orang sudah lelah, Pak, jalan kaki 5 kilo. Itu. Akhirnya banyak yang meninggal. Jadi jemaah haji itu Bapak Ibu, ketika dari Musdalifah pagi-pagi sampai ke tenda itu mau melempar. Yang dilempar yang pertama adalah jumroh aqabah. Ketika hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Itu melempar pertama adalah jumroh aqabah. Nah, melempar 7 butir batu, bismillah Allahu akbar sampai 7 kali selesai. Nah, itu boleh bertahallul. Jadi jemaah haji sudah bebas dari larangan ihram. Berarti sudah bisa melepas kain ihram, sudah bisa mengganti pakaian biasa. Ada juga jemaah haji itu yang langsung melaksanakan tawaf ifadah, ada juga yang masih tinggal di tenda. Itu semuanya bisa, Pak, asal dikerjakan. Dan hari keduanya tanggal 11 Zulhijjah jemaah haji melempar ketiga jumroh. Yang pertama jumroh ula, yang kedua wusta, yang ketiga aqabah. 1 jumroh dengan 7 butir batu. Jadi satu hari itu tanggal 11 Zulhijjah sebanyak 21 butir batu. Jadi ketika melempar tanggal 11 Zulhijjah itu membutuhkan 21 butir batu. Nah, jadi jumroh ula 7, wusta 7, aqabah 7. Setelah itu pulang lagi ke tenda sampai ke tanggal 13, Pak. Sampai 13 selesai semua rangkaian di Mina pelemparan, itu jemaah haji pulang ke hotelnya. Sampai di hotel itu jemaah haji melaksanakan tawaf ifadah. Yang belum melaksanakan di hari atau hari Idul Adha atau tanggal 10 itu jemaah haji langsung melaksanakan tawaf ifadah. Nah, setelah tawaf ifadah selesai, itu ada yang melakukan tahallul kedua, ada yang juga tidak melakukan tahallul. Yang penting sudah tahallul yang pertama. Nah, setelah itu semua rangkaian ibadah haji semuanya selesai, tinggal tawaf wajah. Nah, jadi setelah melaksanakan tawaf ifadah semua rangkaian sudah selesai. Insyaallah hajinya semuanya haji mabrur. Itu. Mudah-mudahan kita sekarang melaksanakan ibadah umrah. Siapa tahu Bapak Ibu ada rezeki tak terduga tahun depan mungkin 2 tahun kita akan melaksanakan ibadah haji. Beda jauh melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umrah. Lebih capek jauh ibadah haji, Pak. Tidur kurang jauh. Karena mungkin kalau melaksanakan ibadah umrah kita mikot langsung melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul. Mungkin 2 jam 3 jam sudah selesai. Tapi kalau haji, Pak, membutuhkan tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Butuh 6 hari, Pak. Mungkin dihitung dari tanggal 9 membutuhkan 5 hari.
Tapi kita berangkat dari hotel tanggal 8. Tapi pelaksanaannya dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Itu kurang lebih 5 hari pelaksanaan ibadah haji. Itu Pak kurang makan, tapi kita kadang makan sedikit karena kita lebih khusyuk berzikir Pak. Takutnya ibadah haji kita tidak sah, tidak sempurna. Jadi kita lebih mentingkan untuk berzikir, berselawat, bertalbiyah. Itu Pak, baca Al-Quran, banyak berdoa. Kita makan cuma cukupnya Pak, makan sudah. Meskipun ada makanan kadang-kadang tidak dimakan oleh jemaah karena jemaah fokus melaksanakan ibadah, apalagi ketika wukuf. Itu rangkaian ibadah haji dari Arafah, Muzdalifah ke Mina. Dan sekarang kita menuju ke Masjid Jironah, salah satu tempat mikot yang ada di kota Makkatul Mukarramah. Dan perjalanan kita kurang lebih sampai ke Masjid Jironah 25 menit akan sampai ke Masjid Jironah, atau 20 menitan karena kita sudah melewati Mina. Jadi dari Mina itu kurang lebih 20 menit akan sampai ke Masjid Jironah. Jadi kenapa Masjid Jironah tersebut dijadikan tempat mikot? Jadi ketika Rasulullah melakukan pembebasan kota Mekah, namanya Fathu Mekah, di mana Rasulullah banyak para warga kota Mekah banyak yang masuk Islam. Ketika itu orang kafir Quraisy kota Taif, Bani Sakif, Bani Hawasin itu takutnya penduduknya itu masuk Islam juga. Akhirnya terjadilah peperangan yang namanya perang Hunain atau lembah Hunain. Perangnya terjadi di lembah Hunain, makanya perang ini dinamakan perang Hunain pada tahun 8 Hijriah, di mana pada waktu itu pasukan kaum muslimin sebanyak 12.000 pasukan, dan pasukan kafir Quraisy pada Taif sebanyak 25.000 pasukan. Namanya perang Hunain. Alhamdulillah, kita singkat saja karena perang Hunain itu terjadi di lembah Hunain. Sebanyak 12.000 kaum muslimin, kaum musyrikin sebanyak 25.000. Di mana pemimpinnya orang kafir Quraisy Bani Sakif, Bani Hawasin ini namanya Malik bin Auf. Di mana taktiknya Malik bin Auf ini Pak Ibu mengumpulkan anaknya, istrinya, harta-hartanya itu ketika perang semuanya dibawa. Katanya Malik bin Auf ini ketika semua harta dibawa, istri dibawa, anak dibawa, pasukan kita tidak akan mundur. Kenapa? Karena harta kita dan orang yang kita sayang sudah ada di medan perang. Apalagi yang kita khawatirkan, semuanya ada, kata Malik bin Auf. Jadi semuanya membawa hartanya, anaknya dan juga istrinya. Terjadilah peperangan yang sangat dahsyat di lembah Hunain, di mana awalnya kaum muslimin kalah dalam peperangan. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy Taif itu sudah sembunyi-sembunyi di pegunungan. Dan sampainya di lembah Hunain kaum muslimin itu di dini hari, kurang lebih jam 3. Ketika melewati lembah Hunain itu kaum muslimin langsung dipanah oleh penduduk Bani Sakif, Bani Hawasin. Awalnya kalah bagi pasukan kita, dan banyak pasukan kaum muslimin yang mundur, kecuali Nabi Muhammad dari depan. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, datanglah angin yang sangat kencang sama debu-debunya. Dan setelah itu di pagi hari semua tempat persembunyian orang kafir Quraisy ketahuan. Akhirnya terjadilah serangan balik dari pasukan kaum muslimin. Alhamdulillah tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah menang, Rasulullah dan juga para sahabat dan juga para tawanan dan harta-hartanya itu pergi pulang, dan tempat berhentinya itu di perkampungan Jironah ini, di Masjid Jironah ini. Ketika sampai di sana, itu Rasulullah berkumpul dengan para sahabat dan juga para tawanan. Dan ketika itu ketua dari orang kafir Quraisy Bani Sakif, Bani Hawasin, orang Taif ini menemui Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin mengambil harta yang engkau dapatkan dan juga istri dan anakku," kata orang kafir Quraisy. Tapi Rasulullah membuat dua pilihan. Apa pilihannya? Kamu ingin mengambil hartamu atau keluargamu, kata Rasulullah. Dan pada waktu itu orang kafir Quraisy memilih keluarganya. Jadi pada waktu itu kaum muslimin hanya mendapatkan hartanya. Dan ketika sampai di lembah Hunain di Jironah ini, para sahabat tidak ada air untuk minum, tidak ada, untuk berwudu tidak ada, dan mandi tidak ada. Dan pada waktu itu ada salah satu mujizatnya Rasulullah, itu menetapkan sebuah tongkat ke tanah. Ketika dicabut keluarlah air yang sekarang dinamakan sumur Jironah.
Jadi di situ aja seperti sampingnya masjid ada namanya sumur Jirona. Dan sumur itu dipercaya oleh orang-orang kita bisa menyembuhkan segala penyakit. Kenapa orang kita percaya? Karena ketika Rasulullah sudah mencabut tongkatnya, keluarlah air, para sahabat ambil wudhu, ambil minum. Setelah sholat, para sahabat itu melaksanakan umrah, mengambil mikot di tempat Jirona ini. Setelah ambil wudhu, sholat, minum, dan Rasulullah diperintahkan untuk mengambil mikot di tempat ini, di tempatnya Jirona. Itu para sahabat dan juga Rasulullah melaksanakan umrah ke kota Mekkatul Mukarramah. Itulah kenapa sejarahnya Masjid Jirona ini dijadikan tempat mikot, karena Rasulullah dan juga para sahabat setelah perang Hunain itu mengambil mikot di Masjid Jirona ini. Makanya kita ngambil mikot di Masjid Jirona. Kenapa? Sumur Jirona dipercaya bisa menyembuhkan segala penyakit pada orang kita. Ketika Rasulullah kedua kalinya ingin mengunjungi Masjid Jirona ini, oleh orang-orang kafir Quraisy, sumur Jirona ini dikasih racun, dikasih racun. Ketika Rasulullah mau datang, tapi atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sudah mengetahui bahwa sumurnya sudah dikasih racun. Karena orang kafir sudah tahu pas Muhammad kesini sama rombongan pasti meminum air ini. Karena memang di sekitar ini tidak ada air lagi kecuali sumur Jirona tersebut. Nah, sampai di sana Rasulullah sudah mengetahui akhirnya oleh Rasulullah, dan awalnya sumurnya beracun karena sudah diketahui oleh Allah, diberitahu kepada Rasulullah, akhirnya diludahi oleh Rasulullah. Sumurnya diludahi. Yang awalnya beracun setelah diludahi menjadi tawar kembali. Dan juga ketika para sahabat ada yang sakit, ketika meminum air tersebut, itu sahabat tersebut langsung sembuh. Makanya oleh orang kita dipercaya itu airnya bisa menyembuhkan segala penyakit. Namanya sumur Jirona, dibagi oleh orang-orang namanya air Jirona. Tapi sekarang sumur tersebut sudah ditutup oleh kerajaan Arab Saudi. Sumurnya masih ada Pak, tapi ditutup, airnya tidak disalurkan lagi. Karena kenapa? Orang-orang percaya kalau sumur tersebut bisa menyembuhkan segala penyakit airnya. Takutnya musyrik atau syirik, akhirnya ditutup. Sumbernya masih ada di samping masjid. Nah itu, makanya Masjid Jirona ini dijadikan tempat mikot karena Rasulullah dan juga para sahabat ketika selesai dengan perang Hunain, itu para sahabat juga Rasulullah melaksanakan mikot di tempat Jirona ini. Setelah itu melakukan ibadah umrah ke kota Mekkatul Mukarramah, makanya dijadikan tempat mikot. Lalu nama Jirona ini diambil dari apa, Ibu? Bukan diambil dari perangnya, tapi diambil dari seorang perempuan yang hidupnya mengabdi ke Masjid Jirona ini. Atau yang perempuan tersebut itu bahasa kasarnya kurang waras, Pak. Namanya Jirona. Akhirnya masjid ini namanya mengambil dari perempuan tersebut, namanya Jirona. Makanya sampai sekarang namanya dinamakan Masjid Jirona. Kenapa dia ke tempat mikot? Karena Rasulullah setelah peperangan Hunain dan para sahabat mengambil mikot di tempat tersebut. Ya, sekarang kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita mikotnya di Masjid Jirona. Dan perjalanan kita Bapak karena nanti pergi ngasih Quran 15 menit lagi, kita istirahat dulu. Nanti sesampainya di Masjid Jirona akan saya tunjukkan yang mana Masjid Jirona. Sekarang Bapak Ibu boleh beristirahat. Nah, insyaallah nanti ketika sampai di Jirona, saya terangkan lagi di mana posisi sumurnya, yang dinamakan sumur Jirona.